Halo, selamat pagi anak-anak. Pada pagi ini kita akan belajar tentang persamaan polinomial. Tujuan dari pembelajaran persamaan polinomial adalah untuk yang pertama, memahami persamaan polinomial, yang kedua, menentukan akar-akar persamaan polinomial, dan yang ketiga, menentukan jumlah dan hasil kali akar-akar polinomial. Nah, persamaan polinomial merupakan kalimat terbuka yang nilai kebenarannya tergantung pada nilai variabel yang diberikan. Nah, bentuk persamaan polinomial adalah sebagai berikut. Di mana untuk AN-nya tidak sama dengan 0 dan N adalah bilangan asli. Contoh, persamaan polinomial x pangkat 3 min 4x kuadrat plus x plus 6 sama dengan 0. Nah, untuk x sama dengan 1, di mana x sama dengan 1 ini berasal daripada faktor daripada konstanta di sini ya. Jadi x sama dengan 1 ini adalah salah satu faktor daripada 6. Kita coba masukkan ke dalam persamaan menjadi 1 pangkat 3 dikurang 4 dikali 1 kuadrat ditambah 1 ditambah 6 sama dengan 0. 4 kali 1 kuadrat adalah 1 pangkat 3 adalah 1 dan min 4 kali 1 kuadrat adalah min 4 ditambah 1 ditambah 6 sama dengan 0. Nah, di sisi kiri ini adalah 4 sama dengan 0 dan ini adalah salah ya, dimana 4 adalah tidak sama dengan 0. Jadi untuk x sama dengan 1 bukanlah merupakan penyelesaian persamaan polinomial. Selanjutnya kita akan coba untuk x sama dengan 2. Kita masukin x sama dengan 2 ke dalam persamaan menjadi 2 pangkat 3 dikurang 4 dikali 2 kuadrat ditambah 2 ditambah 6 sama dengan 0. Sehingga 8 dikurang 4 dikali 4 ditambah 2 ditambah 6 sama dengan 0. 8 dikurang 16 ditambah 2 ditambah 6 sama dengan 0 dan 0 sama dengan 0 adalah benar. Jadi untuk x sama dengan 2 adalah merupakan penyelesaian persamaan polinomial. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang akar-akar persamaan polinomial. Akar-akar persamaan polinomial adalah nilai variabel yang memenuhi persamaan polinomial. Contoh, diketahui x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat dikurang x dikurang 2 sama dengan 0. Nah, untuk x sama dengan 1, di mana 1 ini adalah merupakan salah satu faktor daripada min 2 ya. Sehingga untuk x sama dengan 1 disubstitusi ke persamaan menjadi x pangkat 3 ditambah 2 kali 1 kuadrat dikurang 1 dikurang 2 sama dengan 0. X tambah 2 dikurang 1 dikurang 2 sama dengan 0. 0 sama dengan 0. Benar. Berarti untuk x sama dengan 1 merupakan akar dari persamaan. Nah, untuk x sama dengan min 1 ya, kita coba untuk x sama dengan 1 dimasukin ke dalam persamaan menjadi min 1 pangkat 3 ditambah 2 kali min 1 kuadrat dikurang min 1 dikurang 2 sama dengan 0. Min 1 ditambah 2 ditambah 1 dikurang 2 sama dengan 0. 0 sama dengan 0. Benar, 0 adalah 0 sama dengan 0. Selanjutnya
Untuk X sama dengan min 2. Jadi min 2 pangkat 3 ditambah 2 dikali min 2 kuadrat dikurang min 2 dikurang 2 sama dengan 0. Min 8 ditambah 8 tambah 2 dikurang 2 sama dengan 0. 0 sama dengan 0. Sehingga X min 1 X sama dengan 1, X min 1 dan X sama dengan min 2 adalah akar-akar persamaan polinomial dari soal X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat dikurang X dikurang 2 sama dengan 0. Nah, untuk akar-akar persamaan itu identik dengan faktor. Jika X sama dengan P, akar suatu persamaan, maka X min P merupakan faktor dari persamaan tersebut. Sehingga untuk persamaan polinomial ini, faktor-faktornya adalah X min 1 dikali X plus 1 dikali X plus 2 sama dengan 0. Jadi faktor daripada soal ini ada 3 ya, yaitu yang pertama ini, yang kedua, dan yang ketiga. Selanjutnya kita belajar menentukan akar-akar persamaan polinomial. Kita langsung ke contoh ya. Tentukanlah akar-akar persamaan 2x pangkat 3 ditambah 5x kuadrat dikurang x dikurang 6 sama dengan 0. Nah, untuk koefisien variabel pangkat tertinggi adalah 2 ya. Koefisien daripada variabel pangkat tertinggi di sini adalah 2. Variabel pangkat tertinggi X pangkat 3 dan koefisiennya adalah 2. Kemudian untuk faktor dari 2 itu adalah plus min 1 dan plus min 2. Nah, untuk konstanta adalah min 6. Ini konstanta adalah min 6. Dan faktor dari min 6 adalah plus min 1, plus min 2, plus min 3, dan plus min 6. Akar yang mungkin daripada persamaan adalah menggunakan rumus X sama dengan faktor konstanta dibagi dengan faktor koefisien dari variabel pangkat tertinggi. Nah, jadi akar yang mungkin daripada persamaan ini adalah ini plus min 1 per 1, yaitu faktor dari konstanta dibagi faktor dari variabel tertinggi, terus plus min 2 per 1, plus min 3 per 1, plus min 6 per 1, dan plus min 1 per 2, plus min 2 per 2, plus min 3 per 2, dan plus min 6 per 2. Jadi akar yang mungkin adalah plus min 1 yaitu 1 per 1 ya, plus min 2 yaitu 2 per 1, plus min 3 yaitu 3 per 1, plus min 6 yaitu 6 plus min 6 per 1. Kemudian dari sini plus min setengah, ini plus min 2 per 2 itu sama dengan plus min 1 ya, dan plus min 3 per 2. Sementara untuk plus min 6 per 2 ini sama dengan plus min 3. Oke, kita substitusi X sama dengan 1 ke persamaan 2X pangkat 3 ditambah 5X kuadrat dikurang X dikurang 6 sama dengan 0. Nah, sehingga 2 dikali 1 pangkat 3 ditambah 5 kali 1 kuadrat dikurang 1 dikurang 6 sama dengan 0. 2 ditambah 5 kurang 1 dikurang 6 sama dengan 0. 0 sama dengan 0. Maka untuk X min 1 merupakan faktor dari persamaan tersebut.
Nah, untuk langkah selanjutnya tidak perlu menguji coba semua akar yang mungkin karena terlalu banyak. Cara mudah adalah persamaan polinomial dibagi dengan faktor yang sudah diperoleh dengan cara bersusun maupun cara Horner. Nah, di sini akan kita coba dengan cara Horner. Pertama kita buat garis seperti ini. Kemudian di sini kita tulis koefisien daripada persamaan. Ini koefisien daripada x pangkat 3, 5 koefisien daripada x kuadrat, min 1 koefisien daripada x, dan min 6 adalah konstanta. Sementara di sisi ini, di sini ditulis adalah akar daripada persamaan. Oke, dan ini dijumlahkan sehingga kita coba kerjakan untuk 2 di sini. Koefisien daripada x pangkat 3 ini langsung turun ya. Kemudian 2 ini dikali 1 sama dengan 2. Terus 5 ditambah 2 sama dengan 7. 7 dikali 1 7. Min 1 ditambah 7 6. 6 dikali 1 6, dan min 6 ditambah 6 sama dengan 0. Jadi sisanya adalah 0 dan sisanya harus 0. Nah, ini adalah hasil pembagian. Sehingga hasil pembagiannya menjadi 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 6. Oke, selanjutnya untuk mencari faktor lainnya maka faktorkan hasil pembagian. Hasil pembagian adalah ini ya, 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 6. Ini kita faktorkan, kita mencari faktornya. Nah, di SMP kita sudah belajar ya tentang cara mencari faktor dari persamaan kuadrat. Sehingga menjadi setengah dikali 2x tambah 4 dikali 2x tambah 3 sama dengan 0. Nah, setengah ini dapat dikalikan ke salah satu faktor ini. Nah, di sini saya kalikan ke 2x plus 4. Jadi setengah dikali 2x adalah x ditambah setengah kali 4 adalah 2. Dan yang satunya lagi tetap ya, 2x tambah 3 sama dengan 0. Jadi persamaan 2x pangkat 3 ditambah 5x kuadrat min x min 6 sama dengan 0. Faktor-faktornya ada 3, yaitu x min 1 ini tadi, kemudian x tambah 2 dan 2x tambah 3. Nah, untuk akar-akarnya berarti dari sini ya, berarti x min 1 sama dengan 0 sehingga x1 sama dengan 1. Dari sini x dari faktor ini yang kedua, x tambah 2 sama dengan 0 dan x2 sama dengan min 2. Kemudian untuk x3 nya adalah 2x tambah 3 sama dengan 0 sehingga 2x sama dengan min 3 dan x sama dengan min 3 per 2. Oke, dan sekarang kita belajar tentang jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan polinomial. Jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan polinomial dapat ditentukan tanpa harus mencari akar-akar terlebih dahulu. Jumlah dan hasil akar-akar persamaan polinomial dapat ditentukan dengan menggunakan teorema. Nah, di sini menggunakan teorema Vieta. Teorema Vieta ini terdiri atas 3. Yang pertama adalah persamaan kuadrat. Nah, misalkan x1 dan x2 adalah akar-akar persamaan kuadrat dari ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, maka akan berlaku x1 ditambah x2 sama dengan min b per a. Jadi min b, koefisien daripada x di sini, dibagi dengan a, yaitu di sini koefisien daripada x kuadrat. Dan untuk x1 dikali x2 sama dengan c per a, konstanta, nilai konstanta
dibagi dengan koefisien daripada X kuadrat. Yang kedua adalah persamaan kubik. Nah, misalkan untuk X1, X2, dan X3 adalah akar-akar persamaan kubik dari X pangkat 3 ditambah BX kuadrat ditambah CX ditambah D sama dengan 0, maka akan berlaku rumus untuk X1 ditambah X2 ditambah X3 sama dengan min B per A. Jadi di sini min B-nya adalah koefisien daripada X kuadrat dibagi A, koefisien daripada X pangkat 3. Untuk rumus X1 dikali X2 ditambah X1 dikali X3 ditambah X2 dikali X3 sama dengan C per A. Koefisien daripada X, variabel X, dibagi dengan koefisien daripada variabel X pangkat 3. Nah, untuk X1 dikali X2 dikali X3 sama dengan min D per A. Jadi min konstanta, nilai konstanta dibagi dengan koefisien variabel X pangkat 3. Dan yang ketiga adalah persamaan kuartik. Nah, misalkan X1, X2, X3, dan X4 adalah akar-akar persamaan kuartik dari AX pangkat 4 ditambah BX pangkat 3 ditambah CX kuadrat ditambah DX ditambah E sama dengan 0, maka akan berlaku untuk X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 sama dengan min B per A. Jadi di sini B-nya adalah koefisien daripada X pangkat 3 dan A adalah koefisien daripada X pangkat 4. Nah, untuk X1 dikali X2 ditambah X1 dikali X3 ditambah X1 dikali X4 ditambah X2 kali X3 ditambah dan ini seterusnya sama dengan C per A. C di sini adalah koefisien daripada X kuadrat dibagi A koefisien daripada X pangkat 4. Kemudian untuk X1 dikali X2 dikali X3 ditambah X1 dikali X2 kali X4 ditambah X1 kali X3 kali X4 ditambah X2 kali X3 dikali X4 sama dengan min D per A. Di sini D-nya adalah koefisien daripada X, variabel X dibagi A. Dan yang terakhir adalah X1 dikali X2 dikali X3 dikali X4 sama dengan E per A. Di sini E adalah nilai konstanta dibagi dengan koefisien variabel X pangkat 4. Nah, kita akan coba mengerjakan contoh. Di sini ada contoh jika X1 sama dengan 2 dan X2 sama dengan min 4 adalah akar-akar persamaan dari X pangkat 3 ditambah PX ditambah Q sama dengan 0, maka akar ketiganya adalah, jadi yang dicari adalah X3 nya. Sehingga jawab bentuk umum dari persamaan kubik adalah ini ya, tadi kita udah belajar di slide sebelumnya, adalah AX pangkat 3 ditambah BS kuadrat ditambah CX ditambah D sama dengan 0. Nah, untuk soal ini berarti nilai A nya adalah 1, nilai B nya adalah 0. Kenapa nilai B nya adalah 0? Karena untuk X variabel X kuadrat di sini adalah 0 ya, sehingga untuk B nya sama dengan 0 dan C sama dengan P. Jadi koefisien daripada variabel X adalah C dan D sama dengan Q, sehingga rumusnya untuk X1 ditambah X2 ditambah X3 sama dengan min B per A. Nah, untuk X1 nya kan diketahui adalah 2 dan X2 nya diketahui min 4. 2 ditambah min 4 ditambah X3. Nah, X3 ini yang dicari sama dengan min
B per 1. B nya kan 0, jadi min 0 per 1. Sehingga 2 ditambah min 4 sama dengan min 2 ya. Min 2 ditambah X3 sama dengan 0. Sehingga X3 sama dengan ini min 2 itu pindah ruas sehingga menjadi bernilai positif 2. Jadi akar ketiga dari persamaan kubik di atas adalah X sama dengan 2. Demikianlah penjelasan tentang persamaan polinomial, dan berikut ada soal latihan. Silakan anak-anak kerjain, ada 3 latihan soal. Silakan kerjain dan nanti saya akan mengoreksi hasil kerjaannya. Demikianlah pembelajaran kita tentang persamaan polinomial pada pagi hari ini. Semoga dengan adanya pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih.